22181. Di sini saya melakukan praktik bimbingan klasikal untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu pelayanan SMP dan SMA. Dengan di mana tempat prakteknya di SMP Negeri 2 Ampe Angke. Mohon menyaksikan. Jadi di sini nanti kakak ada misalnya gimana kabar adik-adik, nanti kita menjawab kayak gini. Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar ya. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Jadi di sini sebelum kita alangkah baiknya kita dulu berdoa. Berdoa mulai. Amin. Jadi di sini ada yang nggak hadir? Ada Kak Zaki. Ada nama tuh? Zaki. Kita doain semoga dia juga sehat dan bisa berkumpul bersama kita lagi. Amin. Jadi di sini kakak ada sebuah materi kepada adik-adik, yaitu cara pengendalian emosi. Adik-adik tahu emosi? Tahu. Marah-marah Kak. Ini ada ekspresi macam-macam ekspresi emosi. Yang pertama itu bahagia, marah, sedih. Emosi kan ada macam-macamnya tuh. Ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif itu seperti keceriaan, lucu, terus ada yang bahagia. Sedangkan yang positif, yang negatif itu seperti marah, terkejut atau sedih. Ada tahu nggak kalau emosi itu identik dengan marah aja? Tidak kan? Karena kan ada yang positif kan tadi, ada yang bahagia. Nah, jadi yang marah itu adalah ekspresi seseorang saat sedang marah yang umumnya terlihat dari kedua matanya yang tajam. Ekspresi marah. Yang kedua yaitu terkejut. Biasanya itu suatu kondisi emosi saat yang disebabkan oleh timbulnya peristiwa yang tidak disangka. Misalnya kita lagi dapat berita gitu, tapi tiba-tiba kan kita emosinya Kejut. Yang kedua itu sedih. Sedih kan misalnya sebuah rasa atau perasaan di mana ketidaksanggupan menghadapi permasalahan yang ada dan permasalahan yang dialami. Ada yang pernah sedih? Pernah. Terus cinta. Hebat kali ya. Sakit Kak, boleh cinta Kebahagiaan. Orang biasanya sedih karena mereka melihat diri mereka sehat secara emosional dan fisik. Mereka percaya bahwa mereka eksistensialis. Di sini ada yang banyak yuk. sering. Sering Kak. Sering kan? Cinta. Tahu kata cinta? Tahu. Cinta sama ayah. Tapi bukan cinta yang terhadap itu Sama ini. ini Cinta terhadap keluarga ya. Dalam rangka memberikan rasa cinta dan kasih sayang, rasa aman serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Seandainya tidak ada rasa cinta di antara keluarga kita, gimana rasanya? sakit Kak. Tidak diperhatikan. Ya, sakit Cok. Dibanding Nyaman. Tidak pernah nyaman? Enggak. Tidak pernah nyaman? Enggak. Nyaman sebentar deh Enggak lagi ya. Yaitu ketika sifat nyaman menggambarkan sesuatu yang membuat kita merasa rileks, seperti tidur, nyaman yang membuat Anda ingin merekrut. Iya. Nyaman itu kan seperti kita tidur senang, menghilangkan stres sebentar, kita kan bisa tidur kan merasa nyaman.
Sebaiknya kita screening terlebih dahulu ya. Ambil satu pen. Ya. Satu orang enggak. Tapi berarti bertiga. Kak. Jadi lucu. Cek. Tiga aja. Tiga aja. Iya. Segitu aja deh. Ini dua kali tiga. Ini udah satu. Cukup Pak. Nah, yang di sini. Enggak begini. Dua dari atas. Ring apa kan? Enggak. Di sini, sini. Ini satu. Nanti kakak bilang kepala, pundak, ujung kaki itu nanti kalau beda langsung ya. Bisa. Belum pakai. Dah. Kepala, pundak, kaki, kepala, pena. Cepat-cepat ya, ini untuk melatih konsentrasi adik-adik dan yang Nah, kaki, kepala, pundak. Nggak boleh gitu ya. Kepala, kaki, pundak, pena. Boleh pena. Boleh dulu. Yang kita belum. Satu ya. Kaki, pundak, kepala, pundak. Konsentrasi. Kepala, kaki, pundak, pena. Di sini ada yang tahu pengantin emosi. Ada yang tahu pengantin emosi? Ya, benar salah. Emosi sebagai gambaran kemarahan, kesedihan, serta kekecewaan. Di sini kakak akan sedikit menambahkan apa itu pengantin emosi. Emosi adalah reaksi terhadap kejadian yang ditunjukkan ketika merasa senang terhadap sesuatu, marah kepada seseorang atau takut terhadap sesuatu. Jadi di sini kan emosi adik belum stabil atau masih labil gitu kan. Nah di sini kakak akan memberikan cara-cara pengendalian emosi itu seperti apa. Emosi itu kan ada tujuan. Boleh disiapkan membacanya? Tujuan pengendalian emosi. 1. Peserta didik mampu menganalisis jenis emosi positif dan negatif. 2. Lanjut. 4 ya. Peserta didik memiliki kecenderungan membiasakan diri dalam mengendalikan emosi. 3. Peserta didik memulai untuk mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuan emosi ini bisa mengarahkan yang lebih positif dan yang lebih negatif, dan kita bisa mengendalikan emosi secara cerdas dan baik. Nah, selanjutnya cara-cara pengendalian emosi. Cara yang pertama itu
didasarkan dengan akal sehat. Kan kalau kita emosinya yang meledak-ledak, kita kan tidak bisa apa? Mengontrol emosi kita yang lebih baik. Nah, yang kedua itu berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Kita itu kalau berpikir yang negatif, kita pasti akan emosi. Yang ketiga itu berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Di sini ada enak ya. Ada yang misalnya nggak mau memaafkan orang lain. Baik. Kami bermaaf saudara. Nah, yang keempat itu memahami orang lain seperti kita bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Misalnya Melinda seandainya lagi sedih, terus si Dea merasakan gitu karena kan kalian berteman dekat gitu kan. Tugasnya yang pertama adik-adik bisa membuat kelompok. Akan minta adik-adik untuk memikirkan cara-cara pengendalian emosi, tetapi jangan iya. Cara pengendalian emosi yang tadi kan udah bilang tadi cara pengendalian emosi itu seperti kita harus menghilangkan pikiran yang negatif. Kalau yang ini ada tugasnya yang menurut ada bisa. Jadi kak, buat nama kelompok pak? Iya, nama kelompoknya seperti masih marah, apa gitu, senang. Kamar hari ya kak. Gue lagi Enggak usah. Iya, nanti salah satu dari kalian yang membacakannya. Menyerahkan diri kepada Allah dan meminta solusinya. Di mana?
Udah? Udah. Apa-apa aja nih nama alfabetnya? Ini? Emot batu. Sedi ya, Ini sedih. Jadi nggak usah sedih ya. Cuma kelompoknya sedih. Apa lagi bacakan? 1. Caranya mengendalikan emosi. 1. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. 2. Tidak mudah terpancing dengan perkataan orang lain atau baperan. Itu sih. 3. Memahami dampak dari emosi. Ya bagus nih lagi. Kamu sedih lagi mari kita dengarkan yang tadi aku. Cara-cara mengendalikan emosi yaitu dengan cara sholat, yaitu menyerahkan diri kepada Allah. Nah, kamu coba menenangkan diri. Itu cara-cara mengendalikan emosi menurut adik-adik kan? Ya. Jadi di sini adik-adik udah paham itu cara mengendalikan emosi. Apa tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Otak. Capek lah. Dengan memahami emosi, kita dapat lebih memahami dampaknya terhadap perilaku dan mengetahui cara untuk mengendalikannya, serta membuat kita lebih memahami keadaan diri sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Jadi kita bisa mengendalikan emosi kita itu seperti kita bisa mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, gimana sekarang merasa adik-adik setelah Kak memberikan materi ini? Senang. Paham. Jadi setelah adik-adik tahu ini berarti kita minggu besoknya kita akan membahas materi yang lain dengan hari yang sama dan di jam yang sama juga. Ya Kak. Ada sampai di sini materi kakak. Kalau ada salah kakak mohon maaf. Terima kasih. Sebelum itu marilah kita berdoa untuk sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Amin. Baiklah, sampai di sini materi kakak. Kalau ada salah kata, kak mohon maaf. Assalamualaikum.